Halo Bela Bahasa, baku dapat ledeng beta Kristina Anwarmase dalam ketempunya siniar Kewang Bahasa. Bela Bahasa, kalau Bela Bahasa ikuti ketempunya episode Kewang Bahasa sebelum-sebelumnya, ada dua kakak-kakak ini, kakak Theo dan kakak Wesley yang ketemu sebaku dapat pada episode sebelumnya. Nah, kakak Theo dan kakak Wesley kan pasti sudah kenal dengan karya-karya yang kemarin. Beta baca cerita dengan tamu baca cerita kakak Theo dan juga kakak Wesley sudah cerita banyak tentang karya-karya dan juga penulisan-penulisan puisi untuk teman-teman yang mau menulis puisi juga. Buku-buku juga ya kakak Theo dan kakak Wesley. Ada beberapa buku-buku yang kakak Theo dan kakak Wesley sama-sama berkolaborasi dalam satu buku itu. Betul. Kita mau tanya buat kakak Theo dulu, boleh kah? Boleh. Kakak Theo, buku yang pertama yang sama-sama kakak Theo dan kakak Wesley kolaborasi itu buku apa yang? Judulnya Tempat Paling Liar di Muka Bumi. Itu terbit di tahun 2016 oleh Gramedia Pustaka Utama. Itu buku pertama yang ditulis bersama. Ya. Kira-kira buku beberapa sampai pada saat ini berapa buku yang kakak Theo dan kakak Wesley sudah sama-sama berkolaborasi? Jumlahnya sudah berapa? Total 3 buku fisik yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan 3 buku digital yang kami terbitkan sendiri. Jadi totalnya ada 6 buku. 6 buku. 6 buku teman-teman. 6 buku yang sudah dikolaborasi bukan dari satu orang tapi 2 orang kekuatan bergabung menjadi satu. Kakak Wesley, kalau buku yang terakhir dikolaborasi baik buku digital atau buku sama-sama itu buku apa yang paling baru yang itu paling baru terbit 2021 kemarin, judulnya Percakapan Paling Panjang Perihal Pulang Pergi. Percakapan Paling Panjang Perihal Pulang Pergi itu buku digital. Dicetak. Oh, dicetak juga. Itu yang terakhir cetak. Kalau perihal paling panjang pulang pergi itu kakak berdua bisa cerita sedikit kah? Apa itu maksudnya di dalam itu cerita tentang apa perihal pulang pergi ini kan pulang habis pergi. Hanya isinya tuh kayak Iya, perihal pulang pergi ini kan maksudnya kalau kata pulang dan pergi ini kata yang sering kali kita jumpa dalam ketemu percakapan sehari-hari ya, kayak mau pi mana atau mau pulang kemana atau kata yang sering kali dekat sekali dengan ketemu punya kehidupan, dengan kehidupan kita sehari-hari dan tapi tidak pernah dibicarakan secara serius. Pulang tuh pulang kemana, pergi itu pergi kemana? Apakah pulang, apakah rumah itu tempat kita pulang atau tempat kita pergi? Atau apakah kota Ambon saat ini tempat saya pulang atau tempat saya pergi gitu? Dan apakah ketika saya bepergian itu saya sedang pulang atau saya sedang bepergian gitu atau melakukan perjalanan? Jadi pulang dan pergi itu 2 kata yang dekat dengan kehidupan kita tapi tidak pernah dibicarakan secara serius. Dan Beta dan Wesley coba untuk membicarakan akan di dalam Ketong punya karya terakhir Percakapan Paling Panjang Perihal Pulang Pergi, karena Ketong menganggap itu 2 kata yang dekat sekaligus lekat sekaligus serius untuk dibahas, karena pulang pergi itu tidak hanya menyangkut tentang hal-hal yang ada di dunia ya. Ketong juga sampai sekarang masih belum memutuskan apakah kematian itu pulang atau pergi gitu, karena kalau Ketong berjalan dan melihat kubur di Ambon, Ketong lihat bahwa kepala kubur itu menghadap matahari terbenam. Beta berpikir itu salah satu filosofi yang cukup bagus gitu, cukup bagus, baik dipelihara oleh orang Ketong di sini untuk meletakkan kepala kubur tetap di matahari terbenam, karena Beta percaya bahwa setelah matahari terbenam, matahari terbit gitu. Dan barangkali kematian itu sendiri tidak hanya menceritakan tentang sebuah kepulangan, dia menceritakan justru tentang sebuah kepergian. Dan kematian adalah satu hal yang banyak ditulis, banyak kita tulis dalam buku puisi yang terakhir Percakapan Paling Panjang Perihal Pulang Pergi. Kalau pulang pergi itu sebenarnya pola besar sih yang dipakai untuk membingkai puisi-puisi atau eksplorasi di dalam buku itu. Ada sekitar 100 puisi lebih. Iya. Ada sekitar 100 puisi lebih, dan itu semua
bermain dalam pulang dan pergi sebagai pola. Pulang dan pergi itu ibarat dua kaki yang dengannya manusia menjalani kehidupan. Jadi ada pulang, ada pergi, dan itu terjadi bahkan di level hidup yang paling biasa. Pergi ke kantor, pulang dari kantor, pergi ke toko buku, pergi ke pasar, pulang dari pasar, dan seterusnya. Pulang pergi itu jadi hal yang dekat sekali. Saking dekatnya sampai semua orang sudah merasa tahu kalau pulang itu apa, pergi itu apa. Padahal kan kalau semua orang tahu tentang satu hal, itu artinya bisa jadi semua orang tidak tahu tentang satu hal. Jadi coba menembusi pengetahuan umum itu atau merasa tahu tentang pulang pergi itu, coba kita tembusi dengan pertanyaan, apa betul pulang dan pergi itu ataukah ada hal yang lebih dalam. Dan itu yang jadi wilayah jelajah puisi-puisi itu. Puisi-puisi dalam buku Percakapan Paling Panjang Perihal Pulang Pergi. Ini menarik kata pulang dan pergi. Kalau biasa dalam anak-anak muda dong kayak pulang pergi itu mungkin dong dalam mungkin dalam hal lain, konteks lain, dalam lingkungan dong punya pergaulan pulang pergi, kayak misalnya baru selesai berpisah, melakukan perpisahan dengan teman, keluarga atau apapun itu kan pasti sedih ya, yang pasti itu paling sedih. Tapi kakak berdua mengangkat itu ada juga dalam kehidupan dan juga dalam kematian juga, pulang pergi. Lalu kalau pada saat proses puisi-puisi itu dikumpulkan dalam satu buku, apakah ada satu puisi atau satu kalimat begitu yang menarik dalam kakak Theo atau kakak Wesley punya puisi sendiri yang mungkin sangat menyentuh dalam buku itu sehingga kata-kata itu selalu terbawa terngiang-ngiang gitu sampai saat ini? Sekarang kalau ditanya lupa sih kata-kata yang menarik, karena beberapa puisi yang beta tulis di dalam ini, kematian adalah seperti menunggu giliran. Itu satu kalimat yang beta tulis di beta punya puisi sendiri. Dan kalau sekarang beta berjalan di kota Ambon dan beta lihat ada orang iring-iringan orang mati atau orang menguburi orang mati gitu, beta sering berpikir bahwa suatu hari nanti beta juga akan diiringi seperti itu. Dan bagaimana beta pun kata-kata yang beta tulis atau keluar dari beta punya diri gitu, jadi satu pengingat atau satu pegangan hidup dan satu ingatan yang baik untuk beta sendiri ya, sebuah refleksi bahwa suatu hari nanti kalau beta pernah tulis bahwa kematian itu seperti menunggu giliran. Kalau sekarang ketong lampu ketong biasanya tunggu giliran. Iya, ini ya apalagi bicara mengenai kematian. Jadi beta pikir itu satu yang cukup baik dan itu beta ingat akan sebagai beta punya pegangan. Kalau kakak Wesley sendiri? Itu dia. Ada hal-hal tentang kematian juga yang ditulis, tapi kalau kalimat spesifik itu yang kita ingat sekarang itu, sepi adalah rumah segala sesuatu yang tidak pernah bertemu. Sepi adalah rumah segala sesuatu yang tidak pernah bertemu. Ada hal yang tidak pernah bertemu, itu bayangkan berkumpul di situ. Jadi semua yang tidak pernah bertemu berkumpul di situ. Menarik ya. Sepi adalah rumah. Jadi kalau menulis atau mau karya-karya itu mau dibukukan, itu bukan hanya harus menunggu sampai satu penulis punya karya itu sampai banyak dulu baru dibukukan, tapi juga bisa 2 orang atau lebih dan dibukukan gitu. Betul. Ya, betul. Ada banyak itu kan kebiasaannya ya. Antologi puisi kan kerja banyak orang. Ada lebih dari, ada bahkan sampai ratusan. Dan itu hal yang biasa saja dalam menerbitkan buku puisi atau puisi itu biasa. Tapi kemudian untuk 2 orang mungkin hal yang juga tidak baru, ada yang sudah pernah lakukan dan juga mungkin yang lebih segar adalah cara mendekatinya, mungkin bercakap-cakap, tapi juga meminjam banyak dari
puisi lama kayak pantun, tapi juga alat komunikasi modern yang Iya. intinya berbahasa-bahasan kayak aplikasi chatting, Aplikasi yang sudah berkembang. ya, SMS, email, WhatsApp. Buku yang terakhir ditulis dengan email. Ya. Buku yang pertama itu SMS. Ya. Buku yang kedua WhatsApp. Ya. Jadi ini juga kayak jelajah dan interaksi dengan teknologi. Ya. Mungkin buku berikutnya Buku berikutnya mungkin email karena ketemu mulai mendekati pekerjaan menulis ini secara profesi dan secara serius, jadi mungkin ketemu akan pikirkan untuk berarti nanti akan ada peluncuran buku terbaru. Bela bahasa. Semoga ada tenaga. Ya, kalau memang ada peluncuran buku terbaru, pasti teman-teman juga Bela bahasa menunggu untuk mendapatkan buku tersebut. Nah, kakak, ini kan anak-anak muda sekarang kalau ada yang mau menulis, terus ada yang keinginan menulis, tapi cuman baru 1 atau 2 karya saja. Jadi mungkin kayak surasa cukup dulu nih, kayak gitu, kayak kan ada belum berani lah ini untuk tulis nih, tapi belum percaya diri untuk mengeksplor, ya maksudnya mengeksplor ke media atau apapun, masih malu-malu begitu. Mungkin dari kakak berdua nih mungkin ada pesan begitu buat Bela bahasa yang mungkin sebentar menulis dan mau membukukan tapi masih malu-malu hati begitu. Mungkin ada karya yang lebih bagus lagi, tapi kan Sempako kalau memang mau mencoba untuk yang lebih bagus. Bagaimana menurut kakak? Kalau menurut beta sekarang kan sudah banyak cara untuk ketong menerbitkan ketong punya buku ya. Penerbit sekarang sudah cukup dekat dengan penulis, maupun calon-calon penulis muda, dan ketong yang tinggal di Ambon sudah cukup punya akses untuk terkoneksi dengan beberapa penerbit baik independen maupun penerbit utama gitu. Dan kita pikir yang perlu ketong pikirkan adalah kualitas tulisan. Nah, kualitas tulisan dalam pengertian apakah ketong punya tulisan sudah cukup baik, cukup layak untuk diterbitkan. Kalau misalnya masih belum, apa yang harus kita lakukan dengan kita punya tulisan ini? Apakah kita perlu mengikuti pelatihan? Dan kantor bahasa sekarang sedang getol atau giat-giatnya untuk melakukan pelatihan menulis ya. Salah satunya beberapa minggu terakhir ini kan ada pelatihan menulis puisi, menulis cerita pendek, dan juga menulis cerita esai. Dan kita pikir ini salah satu cara-cara kecil yang teman-teman mungkin bisa terhubung dengannya dan juga bisa upgrade kualitas menulismu gitu lewat pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh salah satunya mungkin kantor bahasa. Yang kedua mungkin yang bisa dilakukan adalah membacalah yang banyak, dan yang dibaca adalah karya-karya yang bagus. Karya-karya bagus itu yang seperti apa? Karya-karya yang bagus itu bisa ketahuan ketika ketemu membaca karya yang jelek. Jadi kita pikir ketemu dulu sama karya yang menurut teman-teman cukup baik untuk dibaca. Saya mesti bikin jarak di situ. Tapi kemudian setelah teman-teman punya referensi banyak dalam membaca, carilah atau mulai memilih karya yang paling bagus yang teman-teman baca untuk dipelajari cara menulis atau dicuri teknik menulisnya. Kita pikir itu karena kalau bicara mengenai kualitas, kita bicara mengenai kualitas tulisan, dan kita bicara mengenai kemampuan kita untuk belajar. Dan itu mungkin beberapa caranya. Kalau dari kakak Wesley sendiri? Kalau menulis bisa punya tujuan itu juga, jadi penulis dan bikin buku. Tapi kalau tidak bikin buku pun menulis tetap akan berguna. Iya. Itu kemampuan yang mendasar sekali, terutama di dunia sekarang, di mana kebutuhan komunikasi semakin menjadi hal yang instan tiap detik, itu bahkan ada di dalam tangan kita. Menulis status, menulis catatan di Instagram, menulis di Twitter, menulis di blog, bahkan menulis di buku harian, dan itu semua berdampak pada kemampuan untuk berkomunikasi. Kalau soal mau coba-coba untuk ke media massa atau ke penerbit dan mau lihat apakah bisa diterima atau tidak, itu hal yang dialami semua orang. Kalau memang ada kecemasan, kekhawatiran nanti ditolak, itu hal yang milik semua orang. Nah, kepercayaan dirinya mau didapat dari mana? Ya dari kemampuan. Iya. Kemampuan mau didapat dari mana? Mundur lagi ke latihan. Nah, latihan yang paling
ampuh menurut beta untuk menulis apapun adalah membaca. Jadi membaca dan menulis lagi gitu. Membaca dan berlatih menulis seperti tulisan yang ingin teman-teman baca gitu. Jadi bikin tulisan yang kita sendiri ingin baca. Dan itu yang bisa jadi katakanlah orientasi untuk mengembangkan Tulisan kemampuan. Oke, berarti kalau teman-teman mau menulis jangan lupa teman-teman membaca. Oke, jadi sudah dari episode kemarin sampai episode hari ini sudah sangat banyak kita bercerita dengan Kakak Wesley dan Kakak Theo tentang keseharian sampai pada proses perjalanan mau menulis dan membuat buku sampai bukunya itu sudah ya 6 ya untuk dicetak begitu teman. Terima kasih Kakak Theo dan Kakak Wesley sudah mampir di kampung rumah hewan bahasa. Pasti ketemu di episode yang berikut lagi. Terima kasih. Terima kasih Kakak Tia dan Kak Idin, teman-teman. Kela Bahasa mungkin itu katong punya cerita hari ini dan katong baku dapa di episode selanjutnya. Sampai baku dapat. Sampai baku dapa. Dah teman-teman.